dan memang antara satu pasal dengan pasal lainnya itu kadang ada yang terlepas dan tidak nyambung. Maka dengan demikian barangkali ketika itu kita dapat memahami situasi politik yang euforia pasca reformasi, di mana publik kemungkinan besar para elit politik itu seolah baru keluar dari sarang yang selama tertekan, kemudian bebas merdeka, kemudian apa yang tertera dan dianggap yang ada dalam Orde Baru jelek semua, maka semua harus dirubah. Nah, sehingga dengan yang saya baca dari notulen yang ada, ketergesa-gesaan waktu ketika itu diubah dengan deadline, maka barangkali itulah yang menyebabkan dalam tanda petik ketidaksempurnaan dalam penyusunan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Akan hadir bersama kita adalah Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBE. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Dr. Lintang Ratri Rahmiaji untuk melanjutkan dan mengatur lalu lintas diskusi ini. Silakan Mbak Lintang. Kami sudah kehadiran Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. Bapak, tadi Prof. Kailan mengkritik ini adanya. Katanya undang-undang kita ini Itu bukan mengkritik, itu berpendapat. Mempertanyakan, katanya ada inkonsistensi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Bambang Susatyo? Pak. Ya, jadi Prof. Kailan benar, itu terjadi perubahan besar-besaran, dan memang antara satu pasal dengan pasal lainnya itu kadang ada yang terlepas dan tidak nyambung. Maka dengan demikian barangkali ketika itu kita dapat memahami situasi politik yang euforia pasca reformasi, di mana
publik kemungkinan besar para elit politik itu seolah baru keluar dari sarang yang selama ini tertekan, kemudian bebas merdeka, kemudian apa yang tertera dan dianggap yang ada dalam Orde Baru jelek semua, maka semua harus dirubah. Nah, sehingga dengan yang saya baca dari notulen yang ada, ketergesa-gesaan waktu ketika itu diubah dengan deadline, maka barangkali itulah yang menyebabkan dalam tanda petik ketidaksempurnaan dalam penyusunan undang-undang. Justru menjadi tugas kita semua lah barangkali untuk ke depan melakukan berbagai perbaikan agar roh Pancasila ada dalam setiap pasal yang tertuang dalam Pancasila. Kami sendiri di MPR saat ini tengah mendorong urgensi atau kepentingan yang mendesak hadirnya kembali pokok-pokok haluan negara agar depan bangsa ini memiliki arah. Agar bangsa ini tidak kehilangan arah tanpa pegangan, kira-kira begitulah. Kita sudah merasakan dari pergantian presiden pasca reformasi, pergantian kepemimpinan juga berubah haluan karena hanya berdasarkan pada visi misi presiden. Untuk itu kita akan mendorong visi misi presiden ini kita naikkan derajatnya menjadi visi misi negara, yaitu dalam bentuk PPHN. Namun demikian karena berbagai pasal dalam kewenangan MPR dalam Undang-Undang Dasar itu pasca reformasi dipangkas, maka tidak ada lagi kewenangan MPR menyusun PPHN. Maka ke depan ini mau tidak mau kita akan melakukan amandemen terbatas, memasukkan satu ayat dalam pasal 3, yaitu MPR berwenang menyusun PPHN, dan satu ayat lagi di pasal 23, DPR berwenang untuk menolak atau mengembalikan RAPBN manakala tidak sesuai dengan PPHN. PPHN yang dimaksud di sini adalah pokok-pokok haluan negara yang mengarahkan semua komponen bangsa ini terhadap pembangunan, hukum, dan seterusnya, berbagai sektor, kepada suatu perencanaan yang matang dalam 50-100 tahun yang akan datang. Sehingga setiap pergantian kepemimpinan nanti tidak lagi pergantian haluan, dan kita tidak lagi menari seperti orang menari pocong-pocong lah, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Kira-kira begitulah Prof. Elan. Jadi menjadi tugas kita semua PR bahwa ke depan banyak yang harus kita kerjakan, dan semua sangat tergantung kepada kesadaran para elit politik, para ketua umum partai politik, dan tentu pemerintah itu sendiri. Baik, saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu kita pertama-tama menyatakan banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh kanal Inspirasi untuk Bangsa dengan tema yang sangat relevan dengan kondisi hari ini. Pancasila sebagai way of life dan sumber segala sumber hukum. Webinar yang diselenggarakan pada hari adalah bentuk penegasan 2 sikap positif. Yang pertama, walaupun masih COVID, kita masih tetap semangat untuk melakukan
kerja-kerja kebangsaan, kerja-kerja politik, dan kerja-kerja untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, menghadirkan materi mengenai Pancasila adalah penting dan kontekstual. Tidak hanya dalam kerangka menyambut momentum hari lahir Pancasila 1 Juni, namun juga dalam kerangka memaknai kembali manifestasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan kebangsaan kita dewasa ini yang makin tergerus oleh kemajuan zaman. Tentu kita sama-sama tahu bahwa tantangan dan dalam penyelenggaraan kehidupan kebangsaan telah mengalami pergeseran dan paradigma, di mana ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan juga bersifat kompleks. Dan hari ini, pandemi COVID ini juga merupakan serangan terhadap kita, serangan terhadap manusia, yang entah dirancang atau memang suatu kebetulan. Tapi ini harus diwaspadai sebagai perang melawan pandemi. Ancaman tersebut antara lain bersifat ideologis juga terasa nyata jika kita rujuk pada beberapa publikasi hasil survei mengenai Pancasila. Jadi di samping serangan yang bersifat biologis seperti yang kita hadapi hari ini juga bersifat ideologis, terutama terkait mengenai upaya-upaya mereduksi nilai-nilai Pancasila. Survei yang dilakukan pada akhir Mei tahun lalu oleh komunitas Pancasila Muda. Tentu Prof. Kailan dan lain-lain sudah membacanya, di mana responden milenial, anak-anak muda dari 34 provinsi, tercatat hanya 61% yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan masih relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5% bersikap netral dan 19,5% menganggap Pancasila tidak penting dan hanya sekedar istilah yang mereka tidak pahami maknanya. Kemudian hasil survei sebelumnya LSI tahun 2018 juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10%. Dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75% pada tahun 2018. Salah siapa? Salah kita semua, kira-kira begitulah. Bahkan kita dibuat miris oleh publikasi survei CSIS yang mencatat sekitar 10% generasi milenial atau generasi muda kita setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Pertanyaan yang mengganggu dalam benak kita kemudian adalah, bukankah sejak awal kelahiran Pancasila 75 tahun yang lalu, Pancasila telah ditasbihkan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara? Lalu mengapa setelah lebih dari 3/4 abad masih saja kita temui pandangan dan pemikiran yang mempertanyakan, yang masih mempertanyakan, bahkan menegasikan kehadiran Pancasila? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dan dalam posisi yang seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan serta keselamatan bangsa kita. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengamanatkan bahwa Pancasila adalah inti terdalam dari sumber cita hukum. Itu yang sebenarnya harus menjadi pijakan kita. Dan sebagaimana kita pahami bersama bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hanya pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita merujuk pada data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang terregister di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga saat ini, terdapat sebanyak 1.449 perkara yang diajukan ke MK. Itu artinya masih ada undang-undang yang tidak bersesuaian dengan Pancasila. Nah, dari jumlah perkara yang diajukan tersebut, MK telah membuat 1.401 putusan, di mana sebanyak 269 atau sekitar 19,2% gugatan dikabulkan oleh MK. Dari banyaknya gugatan judicial review yang diajukan ke MK tersebut, dan dengan adanya gugatan yang dikabulkan, menunjukkan bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi kita. Dan dapat dipastikan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi pasti juga bertentangan dengan Pancasila, karena segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari dan dijiwai oleh Pancasila. Jadi kita perlu menegaskan kembali kedudukan Pancasila hari ini sebagai rujukan pertama dan utama yang memiliki daya ikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sumber pembentukan hukum, hal ini dimaknai juga bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam setiap proses penegakan hukum. Apakah itu sudah diwujudkan hari ini atau belum, itu menjadi pertanyaan kita semua. Di mana penegakan hukum tidak boleh abai terhadap nilai etika, nilai moral, dan tidak boleh merusak citra dan integritas penegak hukum itu sendiri. Kita telah sepakat bahwa Pancasila harus menjadi rujukan yang sama. Kita sudah masukkan dalam sebagai konsensus kebangsaan kita bahwa Pancasila harus menjadi rujukan yang sama bagi setiap institusi penegak hukum, sehingga segala keputusan hukum yang dilahirkan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konsepsi ini, internalisasi Pancasila dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Bapak Ibu sekalian, tugas kita hari ini adalah memasarkan Pancasila sebagai ideologi dasar negara, sebagaimana yang kita maksud, agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh peraturan perundang-undangan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan. Namun penting kita sadari bahwa membangun wawasan kebangsaan bukanlah pekerjaan yang instan, melainkan sebuah proses berkesinambungan. Kemudian perlu juga dilakukan upaya-upaya pembangunan karakter bangsa yang bersifat masif agar menyentuh setiap elemen masyarakat dan berkesinambungan agar mengakar kuat dan tidak lekang oleh dinamika zaman. Permasalahan penting yang perlu dipikirkan secara bersama-sama adalah metode pembelajaran Pancasila. Mengingat Pancasila sebagai sistem nilai bukanlah sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja,
melainkan juga patut diterima dan dihayati. Jadi sebetulnya Pancasila bukan pada soal hafalan, tapi pada implementasinya, dan itu harus tercermin dari sikap dan tindak tanduk para elit politik, para pemimpin bangsa yang mau tidak mau akan menjadi keteladanan bagi masyarakat lainnya. Karena masyarakat hari ini tidak cukup hanya diberikan norma-norma, kata-kata, tapi harus juga ditunjukkan dengan perbuatan sehingga menjadi keteladanan mereka. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi Mas Bambang Sadono menyelenggarakan kegiatan webinar pada hari ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa melahirkan atau menghadirkan narasi-narasi kebangsaan di ruang publik dalam kerangka menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan khususnya pada generasi muda. Selamat Hari Pancasila, Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh. Ya. Taufik Hidayat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.